Pemirsa, hari ini Meli menuju Pengadilan Negeri Depok untuk meliput sidang gugatan 23 warga eks Satu Krukut yang didampingi kuasa hukum dari firma hukum Abdi Nusantara. Setelah sejak tahun 2018, warga eks Satu Krukut yang selalu di posisi tergugat hari ini telah memasuki babak baru. Setelah tim kuasa hukum dari firma hukum Abdi Nusantara mendapatkan bukti-bukti bahwa tanah eks Satu Krukut adalah tanah negara, sesuai ketentuannya seharusnya uang ganti rugi dibayarkan secara langsung kepada warga selaku pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik. Karena itu, penitipan uang di Pengadilan Negeri Depok adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 23 kepala keluarga eks Satu Krukut, sebut saja para penggugat, dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat 1, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam kedudukannya selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok Antasari. Dan tergugat 2 adalah Pejabat Pembuat Komitmen PPK, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum kita memasuki ruang sidang, saya akan ajak pemirsa untuk melihat kembali statement Direktur Firma Hukum Abdi Nusantara terkait alasan diajukannya gugatan ini yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi berdasarkan dokumen yang kita punya, antara lain misalnya dari Komnas HAM, kemudian dari Sekda Provinsi Jawa Barat, bahwa tanah eks Satu Krukut itu merupakan kekayaan negara. Juga dalam Perpres nomor 60 tahun 2020 juga disebutkan di situ bahwa itu masih tercantum sebagai aset negara. Tidak mungkin peraturan presiden yang terbaru kemarin 2020 mencantumkan eks Satu Krukut dalam Perpresnya itu kalau itu tidak terdaftar sebagai kekayaan negara. Ini kan gugatannya bukan soal sengketa kepemilikan. Padahal warga udah menyatakan bukan pemilik, dia hanya penggarap. Jadi kalau saya berpendapat tidak tepat kalau kemudian warga ini ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara itu. Sekarang yang mengklaim pemilikan dari SDA, harusnya yang bersengketa ya Forponding 19, mau siapapun itu 1, 2, 3 lah kan begitu ya kan. Bersengketa lah dengan pihak negara yang dalam hal ini wakil oleh provinsi atau oleh, kalau pendapat saya tidak tepat warga ini ditarik sebagai tergugat dalam perkara itu. Tidak tepat juga uang ganti kerugian yang seharusnya diberikan kepada warga penggarap. Bukan karena warga penggarap ini menjual tanah, bukan ya. Tapi hak penguasaan. Karena menurut ketentuan bahwa pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik juga berhak mendapatkan ganti kerugian. Jadi saya berpendapat bahwa uang ganti kerugian yang di pengadilan itu adalah haknya para penggarap atas penguasaan yang dengan itikat baik itu. Seharusnya sesuai ketentuan pasal 40 harus dibayarkan langsung kepada warga ini. Pemirsa, seperti apa situasi dan kondisi di Pengadilan Negeri Depok saat ini? Saksikan liputannya. Selamat siang Bapak Olwan Marpaung. Selamat siang Bu Meli. Ini agendanya seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Hari ini sidang ke-4, agenda pemanggilan terhadap tergugat 2 PUPR selaku pengguna anggaran. Kita sudah mengajukan perubahan alamat dari si tergugat 2 karena setelah jurusita memanggil panggilan 2 kali di alamat gugatan kita, mereka sudah pindah. Jadi sehingga atas perintah dari majelis hakim untuk mencari alamat yang sebenarnya. Jadi kita sudah mencari alamat yang sudah ada, nanti akan kita serahkan ke majelis yang membedani perkara ini. Jadi di hari ini diharapkan datang ya? Kalau mereka mungkin tidak datang, yang tergugat satunya BPN Depok, ya. Sampai ini juga belum datang. Dari pihak prinsipal ada yang meninggal, jadi nanti kita akan sampaikan ke majelisnya.
Jadwal sidang hari ini sebenarnya jam berapa, Bapak? Hari ini sebenarnya kemarin itu janji kita jam 10. Jam 10, tapi sekarang sudah jam Hampir jam 2, belum juga. Ya. luar biasa ya, Bapak ya, menunggu itu Iya. paling hal yang melelahkan. Iya, iya. Oke, baiklah. Kita tunggu sampai acara sidang dimulai ya, Bapak ya. Iya, terima kasih. Semangat. Harus. Semangat warga Eksekutif. Iya. Luar biasa. Selamat siang Ibu Anti. Selamat siang Mbak Meli. Baik Mbak, walaupun melelahkan ya Mbak. Iya, gimana hari ini persiapannya menghadapi sidang? Ya kita hadapi ya dengan apa yang kita jalani aja lah Mbak. Memang ini kan mungkin harus begini ya, kita menghadapinya penuh kesabaran. Kalau memang ini sebenarnya gimana, pekerjaan yang menunggu tuh yang paling melelahkan ya. Tapi dengan kesabaran Bapak Oloan, pengacara kita ikut di belakangnya. Jadi kita semangat juga. Tapi ya saya lucu juga ya, kenapa ini yang digugat nggak mau datang ya? Ada apa ini? Ya kan? Harusnya memang dia deket kan tempat dari PN ke BPN. Tidak menempuh jarak jauh, tidak pakai mobil. Tapi kenapa tidak datang? Harapannya seperti apa? Harapan saya semoga mereka semua yang kita gugat itu hadir dan menyatakan yang sejelas-jelasnya permasalahan ini kan. Jangan menyiksa warga Eksetu ya. Kita udah sabar dan sabar. Oke Bunda, tetap semangat ya. Semangat. Terima kasih. Selamat malam Bapak Olan Mapawu. Selamat malam Bu Meli. Mohon maaf ya, tadi siang saya tidak sempat untuk mengikuti acara sidangnya. Malam ini saya ingin mendapatkan informasi dari Bapak. Silakan. Jadi tadi selesai sidang pukul berapa? Tadi sidang kurang lebih sudah jam tengah 4. Bapak menunggu dari jam 10 pagi ya. Ya resiko profesi Bu Meli. Luar biasa. Mohon dijelaskan permasalahan dari gugatan ini itu seperti apa? Jadi pemirsa yang mungkin baru mengikuti supaya lebih paham. Seperti apa sih kasus yang sedang Bapak tangani saat ini? Terima kasih Bu Meli. Permasalahan yang kita hadapin di dalam gugatan Junam ini, ya, jadi tanah negara Eksetu kena pembangunan jalan tol Sari berdasarkan resume harga ganti kerugian dari KJPP Imani and Rekan tertanggal 3 2018 ya. Itulah semua total yang akan kita Pengadilan Negeri Depok. Hak daripada yang kurang lebih 23 KK. Totalnya 69 miliar 720 juta ya 275.000 rupiah kurang lebih yang dititipkan di Pengadilan Negeri Depok. Itu artinya UGR itu ya sesuai ketentuannya seharusnya dibayarkan kepada warga secara langsung. Harusnya seperti itu ya Bapak. Sebenarnya kalau menurut penetapan nomor garing PDT.P garing konsinasi garing 2018 PNDP itu adalah hak-hak daripada krukut. Jelas di sana itu ditegaskan. Sebab apa katakan di sana? Semua ya yang menggarap di Setu Krukut itu di dalam penetapan konstitusi, semua warga yang menggarap di situ tuh namanya ada. Hasil sidang hari ini seperti apa? Sidang hari ini Bu Meli, tadi sebenarnya kita kan perubahan dari alamat atau dari PPK di pertama yang dilakukan oleh jurusita dari Depok ya, pertama-tama patut karena surat panggilan ini salah satu stafnya dari PPK tersebut. Namun di panggilan kedua jawabannya adalah pindah dan memang pindahnya itu keterangan dari lurah setempat.
Alamat sekarang itu ya adanya di PUPR yang di Jalan Patimura nomor 20 ya, RT 02 RW 01 Selong, Kecamatan Baru, Jakarta Selatan. Sidang hari ini tadi dihadiri siapa saja? Hari ini tadinya sebenarnya itu tergugat sada ya, ada, tetapi karena memang kita mengajukan gantian alamat itu ya, adanya prinsipal kita yang meninggal, sehingga tadinya hadap majelis yang memimpin sidangan, kalau memang waris daripada yang meninggal itu sudah tidak dapat lagi dihubungin, tentunya kita cabut ya. Tetapi kalau masih bisa kita usahakan waris yang meninggal dari penggugat atas nama Setiawan Widoyoko, ini kalau memang tidak bisa, kita harus mencari gugat kita yang sudah berjalan ini. Oke, jadi belum ada keputusan ya di sidang hari ini? Sidang hari ini kita relas panggilan terhadap alamat tergugat 2 yang baru. Oke. Alamat, dan nanti di tanggal 1 September. 1 September 2022. Dijadwalkan kembali ya? Iya. Mungkin ada statement tambahan? Kita berharap di dalam persidangan ini, itunya setelah sampai panggilan terhadap men yang berkantor di Jalan Patimura, hadirlah biar permasalahan ya seperti apa daripada konsignasi penetapan nomor 2 18. Itu yang akan kita uji, itu yang kita harapkan. Sampai sidang berikutnya di tanggal 1 September 2022. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat malam. Marpaung, selamat malam. Terima kasih. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang.